Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kita kali ini kita akan membahas tentang sekuritas jangka panjang. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan sekuritas jangka panjang? Sekuritas jangka panjang adalah golongan sekuritas yang memiliki masa waktu atau umur di atas 5 tahun hingga tak terhingga. Pada umumnya sekuritas jangka panjang ini yang paling terkenal itu adalah obligasi dengan saham yang biasanya diperjualbelikan atau diperdagangkan di pasar modal. Sekuritas jenis ini pada umumnya memiliki tingkat return yang semakin tinggi apabila semakin lama dipegang oleh investor. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, contoh yang paling atau sekuritas yang paling terkenal pada jenis sekuritas jangka panjang ini adalah saham dengan obligasi. Jadi semakin lama kita memegang obligasi ataupun saham itu semakin tinggi keuntungan kita. Namun kalau misalkan kita lihat, kita bandingkan antara saham dengan obligasi, kalau saham itu tingkat returnnya itu memang lebih tinggi daripada obligasi. Ketika kita bisa ketika kita bisa memperdagangkannya atau kita memilih saham yang tepat dalam jangka waktu yang lama, yang akan kita pegang dalam jangka waktu yang lama. Misalkan di atas 5 tahun, maka apabila kita memilih saham yang tepat, kita akan mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Sementara kalau obligasi memang lebih kecil daripada saham untuk tingkat return atau tingkat keuntungannya. Namun untuk obligasi ini sifatnya fixed income, jadi pendapatan tetap. Keuntungannya itu tetap biasanya dibayarkan secara periodically atau secara periodik, misalkan 1 tahun, kemudian per tahun, kemudian per bulan, atau pada umumnya secara umum menggunakan tahunan ya, dibayarkan secara tahunan. Nah, di sini untuk contohnya, contoh saham Microsoft dengan sovereign bond. Sovereign bond itu adalah obligasi pemerintah dengan tenor atau masa waktu atau jatuh tempo itu 50 tahun. Jadi baru-baru kemarin ini pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah yang masa temponya itu atau jatuh temponya itu sekitar 50 tahun dari tahun 2020. Misalkan dikeluarkannya tahun 2020, berarti jatuh tempo atau selesainya dari obligasi pemerintah ini adalah tahun 2070, sekitar tahun tersebut. Nah, ini nilainya hingga 1 billion, 1 miliar US dollar, dan diperjualbelikan di pasar internasional. Artinya investor atau yang membeli obligasi ini adalah orang asing atau investasi dari luar, dari negara lain. Nah, untuk contoh saham Microsoft, ini seperti ada kasus bukan kasus sih sebenarnya ya, dari salah satu pengalaman dari salah satu investor, itu ada dia memegang saham Microsoft itu sekitar tahun 90-an, kemudian di luar negeri, ini kasusnya di luar negeri, dia memegang satu saham Microsoft ketika sebelum tahun 2000-an kalau tidak salah, saham itu masih diperdagangkan dalam bentuk sertifikat. Artinya dia memegang sertifikat secara fisik dari saham Microsoft tersebut. Nah, dia memegang selama puluhan tahun hingga tahun 2000 sekitar 2010 ke atas. Kemudian ketika dia perdagangkan, ternyata dia mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, bisa sampai jutaan rupiah kalau misalkan kita rupiahkan saat ini. Nah, itu ada salah satu investor. Itu cerita ini saya dapatkan dari salah seorang bisa dibilang pakar ekonomi Islam. Nah, itu contohnya ya, kalau misalkan kita memegang saham itu dalam waktu yang lama atau obligasi dalam waktu yang lama, otomatis keuntungannya itu akan semakin tinggi. Semakin lama dipegang, keuntungan yang kita peroleh itu akan semakin tinggi. Namun ketika instrumen tersebut adalah instrumen yang tepat dalam masa atau jatuh temponya itu, sebelum jatuh temponya. Ketika misalkan kita salah memilih instrumen investasi berupa saham, contohnya saham ya, berupa saham, ketika kita salah memilih, otomatis
ada kemungkinan kita akan mengalami kerugian karena keuntungan dari saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dividen. Dividen itu adalah yang rutin dibayarkan oleh perusahaan emiten yang mengeluarkan saham tersebut. Kemudian yang kedua adalah capital gain. Kalau capital gain itu diperoleh dari eh, kenaikan kenaikan harga saham. Jadi volatilitas harga saham di pasar itu juga menjadi salah satu sumber keuntungan dari perdagangan saham tersebut. Nah, ini contohnya untuk saham Microsoft. Saham Microsoft ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari tahun 90-an itu masih sangat kecil. Cenderung di atas, di bawah 5 dolar mungkin ini. Nah, ketika misalkan kita memegang atau membeli saham pada tahun ini 1990-an, kemudian kita jual pada saat ini, itu kalau istilahnya dalam investasi atau dalam pasar saham itu cuan istilahnya. Jadi ini ketika tahun 90 ini sekitar 5 dolar ke bawah, kemudian ketika kita perdagangkan sekitar tahun 2020 itu berada pada titik 202,47 US dollar. Jadi satu lembar saham itu harganya 200 dolar lebih. Itu untungnya ini dalam kurun waktu 30 tahun. Nah, kemudian kita masuk ke saham lagi ya. Saham adalah bentuk kepemilikan yang diberikan oleh emiten kepada investor atas investasi yang telah diberikan. Jadi saham ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama preferred stock, itu disebut sebagai saham preference, kemudian yang kedua adalah saham biasa atau common stock. Nah, keuntungan dari investasi saham ini ada dua. Tadi sudah saya jelaskan, yang pertama dividen. Dividen itu yang dibayarkan oleh perusahaan atau emiten yang mengeluarkan saham sebagai salah satu bentuk apresiasi karena investor telah memberikan sejumlah dana untuk diinvestasikan ke perusahaan mereka. Kemudian capital gain. Nah, capital gain ini adalah keuntungan ketika harga beli kita, harga beli saham itu lebih rendah daripada harga jualnya. Jadi misalkan kita membeli hari ini sekitar 20 dolar per lembar saham, kemudian ternyata 6 bulan kemudian harganya sudah menjadi 25 dolar. Nah, ketika harganya sudah menjadi 25 dolar, otomatis ada selisih di situ. Ketika kita menjual saham yang sudah kita pegang tersebut, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 5 dolar untuk per lembar sahamnya. Itu contohnya. Tapi lawan dari capital gain ini adalah capital loss. Capital loss itu adalah ketika harga beli kita, ketika kita membeli, itu lebih tinggi daripada harga jual. Contohnya ketika kita membeli harga 20 dolar per lembar saham, namun ketika kita jual itu menjadi 15 dolar per lembar saham. Itu artinya kita mengalami capital loss atau kerugian sebesar 5 dolar. Selanjutnya adalah penilaian saham. Yang dimaksud dengan penilaian saham di sini adalah bagaimana kita sebagai investor melakukan analisis terhadap nilai saham yang ada di pasar modal atau nilai saham yang sudah dikeluarkan oleh emiten. Ada beberapa metode untuk melakukan penilaian saham di sini. Yang pertama adalah nilai buku saham atau book value. Penilaian saham dengan nilai buku saham atau book value ini berdasarkan pada pembukuan perusahaan emiten yang mengeluarkan saham. Artinya penilaian saham dengan nilai buku saham ini berdasarkan pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan emiten yang mengeluarkan saham. Penghitungan harga saham untuk rumusnya adalah total aset. Biasanya kalau di laporan keuangan itu berada di sebelah kiri. Kemudian dikurangi dengan total liabilities. Total liabilities-nya adalah total hutang yang dimiliki oleh perusahaan emiten yang mengeluarkan saham tersebut. Dibagi dengan common stock outstanding. Common stock outstanding ini adalah jumlah saham yang beredar atau diperdagangkan di pasar modal oleh investor dari emiten tersebut. Contoh soalnya, sebuah perusahaan ABC memiliki aset sebesar 15 miliar rupiah dengan jumlah hutang sebesar 10 miliar rupiah.
Apabila jumlah saham yang dimiliki oleh investor di pasar modal sebanyak 5 juta lembar saham, berapakah harga satu lot saham? Nah, diketahui di sini satu lot saham itu adalah 50 lembar saham. Nah, untuk berdasarkan rumus dari penghitungan harga saham, itu kita bisa lihat ya, total aset dikurangi total liabilities. Itu artinya 15 miliar rupiah dikurangi dengan 10 miliar rupiah. Kita mendapatkan 5 miliar rupiah. Jumlah kekayaan dari perusahaan ini adalah 5 miliar rupiah. Kemudian jumlah common stock outstanding atau jumlah saham yang beredar di pasar modal itu sebanyak 5 juta lembar saham. Artinya 5 miliar dibagi, mohon maaf, 5 miliar dibagi dengan 5 juta lembar saham. Maka kita memperoleh 1.000 rupiah per satu lembar sahamnya. Kemudian untuk harga satu lot saham, berapakah harga satu lot saham? Satu lot itu 50 lembar saham, itu artinya 1000 rupiah per lembar saham dikali dengan 50 lembar saham. Sehingga kita mendapatkan hasil 50.000 rupiah per satu lot saham. Metode penilaian saham selanjutnya adalah nilai pasar saham atau market value. Nah, untuk nilai pasar saham ini berdasarkan pada harga saham yang sedang berlaku di pasar. Itu artinya harga real yang ada di pasar saat itu juga. Harga saham ini terbentuk di pasar sekunder dengan basis hukum permintaan dan penawaran. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya harga saham, pembentukan harga saham itu berdasarkan pada hukum permintaan dan penawaran atau mekanisme lelang ya. Nah, kalau misalkan semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi juga harga saham tersebut. Sementara ketika harga saham tersebut mengalami penurunan, permintaannya mengalami penurunan, maka akan semakin sedikit juga atau semakin turun juga harganya di pasaran. Harga saham ini terdiri dari beberapa jenis harga, yaitu yang pertama open price, itu adalah harga pembukaan pasar pada satu day trading atau satu hari perdagangan. Kemudian closing price, ini harga penutup pasar. Kalau di Bursa Efek Indonesia itu biasanya ditutup pada jam 4 sore, sementara untuk pembukaannya itu pada jam 8 pagi. Ketika harga pada jam 8 pagi tersebut itu disebut sebagai open price, sementara ketika harga saham pada jam 4 atau 5 sore ya kalau tidak salah, dari jam 4 atau 5 sore itu disebut sebagai closing price. Kemudian ada juga highest price, harga tertinggi. Nah, highest price ini adalah harga tertinggi dari satu periodik, misalkan satu hari. Kemudian lowest price itu harga terendah dari satu periodik, dan lain-lain. Ada beberapa harga juga yang lainnya, tapi yang paling penting itu adalah empat jenis harga ini. Metode penilaian saham selanjutnya adalah dengan melakukan penilaian terhadap nilai intrinsik saham atau intrinsic value-nya. Untuk penilaian ini berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan investor berkaitan dengan laporan keuangan emiten. Laporan keuangan di sini bukan hanya dalam kaitannya dengan total aset, kemudian total kekayaan, total liabilitas, namun juga berkaitan dengan rasio-rasio yang ada pada laporan keuangan tersebut, seperti rasio profitabilitas, rasio keuntungannya, kemudian rasio solvabilitas, rasio kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang ataupun jangka pendeknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini disebut juga sebagai nilai wajar saham. Jadi nilai intrinsik saham ini disebut juga sebagai nilai wajar saham, sehingga apabila intrinsic value itu lebih besar daripada market value itu nilai pasar, maka dikatakan saham itu terlalu murah atau undervalued, karena nilai sahamnya di pasar itu ternyata lebih kecil daripada IV-nya atau intrinsic value-nya, sehingga disebut sebagai saham tersebut terlalu murah. IV-nya sama dengan MV, maka dikatakan harga saham tersebut adalah harga normal. Nah, untuk harga yang dijadikan acuan itu adalah harga di pasaran atau yang bisa kita lihat secara langsung melalui aplikasi, karena sekarang untuk jual beli saham ini kan menggunakan aplikasi-aplikasi atau software-software yang sudah dikembangkan oleh para broker-broker atau perantara-perantara di pasar modal. Kemudian IV lebih kecil daripada MV atau market value, maka dikatakan harga saham tersebut terlalu mahal atau overvalued.
Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah bentuk pengakuan hutang yang dimiliki oleh pihak penerbit obligasi kepada pihak pemegang obligasi. Nah, untuk keuntungan dari obligasi ini, itu kalau kita lihat dari obligasi konvensional, itu keuntungannya berupa tingkat kupon. Tingkat kupon di sini adalah bunga yang dibayarkan oleh pihak pengeluar atau penerbit obligasi kepada pihak pemegang obligasi, ataupun bagi hasil biaya sewa dan profit margin. Ini untuk obligasi syariah. Kalau bagi hasil itu adalah obligasi syariah dengan akad musyarakah ataupun mudorobah. Jadi disebut sebagai sukuk, sukuk mudorobah ataupun sukuk musyarakah. Sementara untuk biaya sewa itu adalah sukuk ijaroh dan profit margin itu adalah sukuk murabahah. Dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksud biasanya jangka panjang dalam kurun waktu di atas 5 tahun. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwasanya obligasi ataupun sukuk atau obligasi syariah adalah salah satu jenis dari sekuritas jangka panjang. Kemudian untuk jenis obligasi itu ada beberapa. Yang pertama, obligasi korporasi adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Jadi untuk obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang sedang mencari modal untuk kemungkinan untuk melakukan ekspansi ataupun untuk melakukan pembayaran hutang. Kemudian untuk obligasi pemerintah adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan pendanaan proyek. Sebagaimana sudah kita ketahui juga bahwasanya di Indonesia ini kan banyak sekali proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek tersebut, salah satunya yang paling banyak memang adalah proyek infrastruktur. Nah, itu salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan obligasi sehingga investor dapat menjadi salah satu pemberi hutang kepada negara untuk melakukan proyek ini, untuk melakukan pendanaan terhadap proyek yang sedang dilakukan oleh negara. Kemudian selanjutnya adalah obligasi daerah, adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, misalnya pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pembangunan daerah. Nah, untuk obligasi daerah ini sebenarnya hampir sama dengan obligasi pemerintah. Namun tujuannya adalah untuk pembangunan daerah. Jadi ya kalau obligasi pemerintah itu tujuannya untuk pembangunan satu negara, sementara kalau obligasi daerah ini untuk pembangunan satu daerah saja. Kemudian untuk obligasi itu ada 3 hal penting dalam penilaian obligasi. Jadi sebelum kita melakukan penilaian terhadap obligasi, itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nilai nominal atau face value atau disebut juga sebagai par value, yaitu nilai atau jumlah hutang yang harus dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Misalkan nilai dari obligasi atau jumlah uang yang kita berikan untuk membeli obligasi tersebut adalah 50 juta rupiah, maka nilai nominalnya itu adalah 50 juta rupiah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah jatuh tempo atau maturity date. Ini adalah tanggal di mana nilai hutang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kemudian tingkat kupon bunga atau kupon rate, yaitu persentase jumlah uang yang harus dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Nah, untuk kupon bunga atau kupon rate ini adalah salah satu apresiasi atau bisa dibilang keuntungan yang diberikan oleh pihak penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, karena pemegang obligasi telah bersedia memberikan sejumlah dananya untuk menjadi piutang bagi pihak penerbit obligasi untuk melakukan hal-hal yang diperlukan seperti pendanaan, seperti yang tadi ya, pendanaan proyek, kemudian untuk pencarian modal juga bisa, kemudian untuk ekspansi bisnis pun juga bisa, dan lain sebagainya. Tapi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.